dan di minggu kedua bulan Maret ini kita tetap akan belajar tentang menghadapi kritik. Sebelum itu, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa Surgawi, kembali kami saat ini Engkau taburi dengan benih ilahi melalui firman-Mu yang berkuasa. Kami mengucap syukur dan kami bersuka cita menerimanya, karena firman Tuhan sangat kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima firman-Mu dengan segenap hati kami. Haleluya, amin. Di zaman sekarang ini, kritik itu jarang sekali yang berasal dari hati yang baik atau bertujuan baik. Kebanyakan kritik itu dengan tujuan yang salah atau tujuan yang tidak baik. Mengapa? Karena dunia semakin lama semakin ketat persaingannya. Dari persaingan dunia ini, maka timbullah berbagai macam hati yang tidak baik ketika melihat orang lain kelihatannya lebih berhasil, kelihatannya banyak disukai orang, kelihatannya lebih diberkati, kelihatannya lebih sukses, kelihatannya lebih baik, dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang mengikuti persaingan yang keras di dunia ini dengan kekuatan daging, maka tidak segan-segan dia melihat seseorang atau siapapun selalu salah di matanya. Apalagi seseorang yang memang di dalam hatinya sudah ada iri hati, sudah ada penolakan terhadap diri orang itu, sudah ada hati yang tidak suka kepada orang itu. Ini mudah sekali dibuai oleh dosa iri hati dan melahirkan perkataan-perkataan kritik yang tajam untuk merobek-robek, untuk melukai, untuk menghancurkan. Coba kita perhatikan dari Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan 22. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nah, di sini begitu banyak hal yang buruk bisa terjadi dan tersimpan dalam hati seseorang ketika orang ini tidak memelihara hati di dalam kekudusan. Segala pikiran yang jahat itu akan muncul: pencurian, percabulan, pembunuhan, perzinahan, kesalahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dan tidak jarang dari iri hati ini maka muncullah hujat, kesombongan, kebebalan yang menjadi sebuah kritik. Jadi di sini sungguh kita jangan mau tertipu dengan hal-hal seperti itu, supaya kita tidak ikut tercemar di dalamnya. Bahkan ketika kita diajak untuk melakukan hal seperti itu, lebih baik kita sebagai orang yang mengetahui kebenaran, kita sebagai orang yang sudah menjadi manusia ciptaan baru, kita sebagai anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus, mari kita tutup hati sungguh-sungguh dan kita tolak untuk tidak ikut kompromi, tidak ikut terlibat dengan hal-hal seperti ini. Karena biasanya orang yang gemar mengkritik dengan tujuan yang tidak positif tadi, itu dalam dirinya sebetulnya ada. Pikirannya memang seperti itu, hatinya seperti itu. Jadi ketika dia melihat seseorang yang dia tidak suka, maka apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya yang konotasinya adalah negatif-negatif itu, semuanya keluar sebagai kata-kata kritikan. Jadi hati-hati orang yang gemar mengkritik tanpa dasar, itu biasanya orang itu seperti itu sendiri. Misalkan kita mengkritik seseorang, orang kok bebal amat, padahal sebetulnya di dalam kita ada kebebalan. Orang kok tukang ngomongin orang, padahal dalam dirinya tukang ngomongin orang juga. Orang kok tidak jujur,
dalam dirinya tidak jujur juga. Justru yang dikatai seperti itu mungkin malah tidak seperti apa yang kita nyatakan dalam kritik itu. Jadi itu sebabnya pelihara baik-baik pikiranmu dengan pikiran Kristus. Jaga hatimu dalam kekudusan Allah. Karena firman berkata, diberkatilah orang yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Bagaimana setiap hari kita merasakan penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, campur tangan Tuhan. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita dipenuhi dengan hal yang tadi, karena pikiran kita jahat, jadi muncul percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Kita tidak bisa menyadari akan penyertaan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menyadari bahwa berkat Tuhan tidak kurang-kurang dalam hidup kita. Kita tidak bisa menyadari bahwa kasih Tuhan luar biasa kepada kita. Kita tak pernah menyadari betapa setianya Tuhan menyertai kita, membimbing kita, dan bahkan membawa kita kepada kebenaran. Bahkan telah memberikan jalan keluar untuk kita. Kita tidak pernah lihat hal seperti itu karena hati kita dipenuhi oleh hal-hal yang busuk. Hati kita dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Jadi apa yang dikatakan firman ini, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Karena bagi kita harus tetap tegak berdiri. Tengah persaingan dunia yang hebat, kita juga ikut bersaing, tapi dalam kata bukan persaingan daging dan duniawi, tapi persaingan secara rohani, dikatakan perlombaan iman. Kita sudah punya perlombaan sendiri. Jangan ikut-ikutan cara perlombaan orang-orang duniawi yang bersifat kedagingan, sehingga muncul hal yang jahat seperti tadi. Ikuti saja perlombaan iman dengan baik. Tanggalkan bebanmu, tinggalkan dosamu, arahkan mata kita kepada Yesus sang pemimpin iman kita. Amin. Minggu depan kita berjumpa lagi. Saya percaya Anda semuanya diberkati. Tuhan memberkati Anda. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.